Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita melanjutkan kembali ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini kita akan membahas tema tentang agar tetap bertahan di jalan dakwah. Ana harapkan antum semua masih semangat untuk menuntut ilmu agama ini ya. Ya mudah-mudahan dengan kita bersemangat, insya Allah kita lebih banyak bisa mengambil faedahnya. Dan seperti yang sudah saya sebutkan di pertemuan yang pertama tadi, segala sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan ketika kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengharapkan pahala di sisi Allah, maka terkadang perkara yang mungkin berat itu akan menjadi ringan. Tapi ketika kita tidak menghadirkan dalam diri kita adanya balasan dari Allah, maka ini bisa menjadikan amalan itu terasa berat. Tapi kalau kita menghadirkan dalam hati kita adanya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah segala yang berat itu akan menjadi ringan. Baik, pembahasan yang kedua tentang bagaimana agar bisa tetap bertahan di jalan dakwah. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi di pertemuan pertama tentang keutamaan berdakwah, keutamaan seorang mengajak orang lain untuk kebaikan, maka kita juga harus paham bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini harus kita jaga. Karena semua nikmat ia bisa datang dan ia juga bisa pergi. Dan alhamdulillah, kalau antum lihat betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita di usia kita yang mungkin masih muda, antum, ana juga, alhamdulillah kita masih muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita hidayah sehingga kita bisa lahir dalam keadaan Islam. Kemudian kita juga bisa mengenal sunnah dikala kita masih muda, yang mana ini merupakan nikmat yang besar. Betapa banyak orang yang sampai ia tua ia tidak mengenal sunnah. Betapa banyak orang yang ia harus meninggal dunia dalam keadaan ia masih menyekutukan Allah, waliyadzubillah. Betapa banyak orang yang ia jauh dari sunnah Nabi SAW. Ia hidup dalam kebid'ahan, ia hidup dalam kesyirikan. Namun antum semua, kita semua Allah berikan petunjuk pada hidayah ini. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Makanya para sahabat dulu mengatakan, ia tidak, ana la adri an-ni'matul islami a'zam am ni'matul sunnah. Aku tidak mengetahui mana yang lebih utama. Apakah nikmat Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada Islam, atau Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada sunnah. Maka ini nikmat yang sangat besar, yang mana kita harus senantiasa berusaha mengupayakan agar nikmat ini bisa terus ada pada diri kita sampai ajal kita datang, sampai ajal itu menjemput. Karena ini merupakan sebuah nikmat yang besar. Dan segala sesuatu, kalau kita menyadari itu nilainya besar, maka kita akan berusaha untuk menjaganya. Namun kalau kita tidak menyadari kalau itu nilainya besar, maka kita akan menggampangkannya. Ini hukum alam sudah. Sebagai contoh gampang misalnya, ketika kita punya HP misalnya, ketika kita tahu itu harganya murah, maka perlakuannya pasti biasa-biasa saja. Tapi kalau kita tahu harganya mahal, pasti akan kita rawat, akan kita jaga sebagaimana mungkin agar tidak rusak. Makanya perlu kita untuk menyadari bahwasanya nikmat Allah memberikan kita petunjuk kepada sunnah ini nikmat yang sangat mahal. Betapa banyak orang yang mungkin lebih pintar daripada kita, lebih baik daripada kita, namun Allah tidak memberikan kepadanya petunjuk kepada sunnah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau membantah orang-orang falasifah, orang-orang ahlu kalam, maka beliau mengatakan, haula u'tu zaka'an wala u'tu zaka'an. Mereka itu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa.
namun Allah tidak berikan kepada mereka zakaan, kesucian. Maka antum semua, alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk hidayah kepada sunnah ini. Maka perlu untuk kita mengupayakan bagaimana agar kita bisa terus istiqamah di atas sunnah ini. Dan istiqamah, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memiliki keutamaan yang besar. Cukuplah ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Fussilat, Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, innal ladzina qalu Rabbunallah thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kata para ulama tafsir, istiqamah di sini artinya mereka istiqamah di atas tauhid, di atas ucapan mereka Rabbunallah, istiqamah di atas ikhlas kepada Allah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Dan apabila seorang istiqamah di atas 4 perkara tadi, istiqamah di atas tauhid, ikhlas, ketaatan dan amal saleh, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka, yaitu ketika sakaratul maut, ketika maut datang menjemput mereka, maka para malaikat Allah akan turun. Yang pertama akan dikatakan kepada mereka, alla takhafu, janganlah engkau takut. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya orang ketika ajal datang, ketika proses sakaratul maut, maka ia akan merasakan ketakutan. Ketakutan akan apa? Ketakutan akan akhirat yang akan menjemputnya. Ketakutan akan alam kubur yang akan menjumpainya. Orang berada dalam keadaan yang sangat takut. Maka subhanallah, orang yang istiqamah, Allah akan menurunkan malaikat yang akan memberikan kepadanya kabar gembira, yang akan mengatakan kepadanya, alla takhafu, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut akan akhirat yang akan menjumpaimu. Wa alla tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Kata para ulama, karena orang yang meninggal dunia pasti ia akan bersedih. Bersedih atas apa? Atas keluarga yang ia tinggalkan, atas anak-anak yang ia tinggalkan, atas harta bendanya yang ia tinggalkan. Maka ketika orang itu orang yang istiqamah, para malaikat akan memberikan kepadanya kabar gembira, akan mengatakan kepadanya, janganlah engkau bersedih, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggungnya. Anak-anakmu yang kau tinggalkan, keluargamu yang kau tinggalkan, Allah akan menjaminnya. Maka sungguh ini adalah suatu keutamaan yang besar. Kemudian dikatakan kepadanya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Allahu Akbar. Bayangkan kalau antum berada dalam posisi yang ketakutan, kemudian dikatakan seperti itu. Bagaimana bergembiranya kita? Semuanya ini sudah mencakup semuanya. Diberikan kabar gembira akan apa yang akan kita hadapi, diberikan kabar gembira terhadap apa yang kita tinggalkan, dan diberikan kabar gembira tentang surga. Ini balasan bagi orang-orang yang istiqamah. Kenapa balasan istiqamah itu besar? Karena istiqamah itu berat. Kata para ulama, nanti pada hari kiamat, setiap orang itu pasti melewati yang namanya sirat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Dan setiap kalian pasti melewatinya. Itu sirat. Yang mana sirat itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Tujuannya surga, bawahnya neraka jahanam. Semua pasti lewat. Orang mukmin, para nabi, semuanya pasti lewat sirat. Dan kata para ulama, orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus, istiqamah di atas agama Allah, maka ia akan istiqamah di atas sirat. Ketika sirat itu sangat berat, antum bisa bayangkan, ketika Nabi SAW, sirat itu lebih halus dari lembut, lebih tajam dari pedang, sangat licin, menggelicirkan, kemudian di atasnya ada kalalib. Kalalib itu besi yang bengkok ujungnya, yang berduri lagi, yang siap menyambar.
Anda bisa bayangkan bagaimana orang bisa selamat. Kita di dunia saja kalau lewat jembatan yang tidak ada pegangannya, pasti kita takut jatuh. Dan pasti sedikit orang yang selamat. Apalagi ini jembatannya sangat tipis, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, licin lagi, dan menggelincirkan. Menggelincirkan kata para ulama artinya ia bergerak ke kiri dan ke kanan. Maka tidak ada orang yang bisa selamat kecuali orang yang Allah selamatkan. Makanya setiap Nabi mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Setiap ada hamba yang lewat, maka Nabi Rasulullah SAW mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Karena tidak ada yang bisa selamat kecuali orang yang Allah selamatkan. Maka kata para ulama, ketika orang itu bisa istiqamah di dunia, padahal istiqamah itu berat, maka ia juga bisa istiqamah di atas sirat, padahal sirat itu juga berat. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Balasan kebaikan itu kebaikan. Makanya ketika kita sekarang hidup di zaman ini, di zaman yang penuh dengan fitnah baik syubhat maupun fitnah syahwat, maka terkadang istiqamah itu menjadi hal yang sangat berat. Berat untuk kita bisa untuk terus berada di atas jalan yang lurus. Maka perlu untuk kita selalu mengingat-ingat balasan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang istiqamah. Istiqamah dari ketaatan kepada Allah, istiqamah untuk bisa terus sholat berjamaah 5 waktu di masjid, istiqamah untuk terus bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW, istiqamah untuk terus bisa menuntut ilmu agama, yang mana ini semua berat, butuh mujahadatun nafs. Maka kita perlu ingat bahwasanya nanti ada sirat yang setiap orang berat untuk jalan di atasnya. Maka kalau kita bisa bersabar untuk istiqamah, maka insya Allah kita juga bisa bersabar istiqamah untuk melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat disayangkan banyak orang-orang yang hijrah, orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan menuju kepada agama Allah, menuju kepada sunnah Nabi SAW. Disayangkan banyak di antara mereka yang tidak berlalu waktu yang lama, ia kembali kepada masa lalunya yang kelam. Ini sangat disayangkan. Nah, kenapa orang-orang tersebut bisa kembali ke masa yang lalu? Alasan terbesar kenapa orang itu bisa terjatuh atau kembali lagi ke masa lalunya itu karena dua hal. Yang pertama karena fitnah syubhat, dan yang kedua karena fitnah syahwat. Dua fitnah ini yang menggelincirkan manusia. Syaitan menggelincirkan manusia dari dua pintu ini, pintu syubhat dan pintu syahwat. Ketika ia adalah orang yang tegar dalam agama, maka syaitan akan masuk dari pintu syubhat. Apabila ia orang yang lemah, maka syaitan masuk dari pintu syahwat. Ini dua pintu yang bisa menggelincirkan seorang dari jalan istiqamah. Dan orang ketika ia mulai menuju kepada jalan yang lurus, jalan yang hijrah, jalan sunnah, maka ia harus pahami bahwasanya jalan ini bukan jalan yang ringan. Jalan ini adalah jalan yang berat. Ini jalan yang pasti akan banyak ujian di dalamnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan masuk surga begitu saja tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh kata Allah, Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Allah uji mereka dengan kefakiran, Allah uji mereka dengan penyakit, dengan musibah. Mereka diguncang imannya sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim kata Allah, ahasiban nas, apakah manusia mengira an yutraku ay yaqulu amanna, mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh
telah kami uji orang-orang sebelum kalian. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Yang mana dengan ujian itu akan tampak orang-orang yang jujur imannya dan orang-orang yang dusta. Maka ketika kita hijrah, kita harus paham betul bahwa kita pasti akan diuji. Cepat atau lambat ujian itu pasti akan datang. Maka kita harus bisa istiqamah, harus bisa bersabar di atas jalan yang lurus ini. Dan janganlah kita tergesa-gesa, terburu-buru. Namun kita harus mengupayakan bagaimana bisa untuk istiqamah. Dan menjadi sebab juga mengapa orang-orang yang baru hijrah itu banyak di antara mereka yang berguguran. Yang menjadi sebab mereka tidak mempelajari apa sebab-sebab istiqamah. Mereka tidak menempuh sebab-sebab untuk istiqamah. Karena istiqamah memiliki sebab-sebab. Apabila seorang menempuh sebab-sebab tersebut, maka insya Allah ia akan bisa untuk istiqamah. Maka di antara sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa istiqamah, yang pertama adalah ia banyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ini sebab yang besar yang dengannya seseorang bisa istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul nazzalahu ruhul qudus qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Jibril menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan kebenaran. Fungsinya untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran ini punya pengaruh yang sangat besar. Orang kalau jauh dari Al-Quran, maka susah untuk bisa istiqomah. Dan kita rasakan pada sehari-harinya, ketika kita lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari mentadaburi Al-Quran, hati ini akan terasa mulai keras. Akan muncul kelalaian-kelalaian. Namun sebaliknya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita rajin membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, maka muncul semangat untuk beribadah, semangat untuk menuntut ilmu. Itu sudah dirasakan. Makanya orang ketika berhijrah, dia harus melanggengkan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu ada obat di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa." Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman petunjuk dan obat. Karena hati manusia ini gampang berubah-ubah. Kadang kita yakin, kadang kita ragu. Kadang kita semangat, kadang kita loyo. Nah, perlu untuk kita sering membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, supaya kita terus bersemangat. Karena Al-Quran sangat besar pengaruhnya. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama dahulu, para salaf dahulu, maka akan kita jumpai mereka senantiasa membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Maka jangan sekali-sekali kesibukan kita melalaikan kita dari membaca Al-Quran. Banyak talibul ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, ketika ia sudah sibuk menuntut ilmu, ia lupa membaca Al-Quran. Itu banyak. Padahal Al-Quran ini kunci jalan utama orang untuk bisa kokoh di agama ini. Kalau ia meninggalkan Al-Quran, maka cepat atau lambat ia akan gugur. Maka orang yang mau istiqamah, mau bisa lurus kokoh di atas jalan agama Allah ini, ia harus melanggengkan membaca Al-Quran. Bahkan kata para ulama, dimakruhkan 40 hari seorang tidak menghatamkan Al-Quran. Apalagi seorang talibul ilmu. Maka harus setiap hari harus ada waktu khusus untuk Al-Quran. Dan subhanallah, ketika kita membaca Al-Quran, maka waktu itu semakin berkah. Ketika kita mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran, sisa waktu kita, sisa hari kita itu akan penuh keberkahan. Sebaliknya, ketika kita meninggalkan Al-Quran, maka waktu kita kurang berkah. Makanya subhanallah, kata para ulama, semakin seseorang itu banyak kegiatannya, maka semakin ia harus menambah membaca Al-Quran. Semakin banyak kegiatan, bukan semakin mengurangi membaca Al-Quran. Namun ia diperintahkan untuk semakin menambah bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena dengan semakin banyak membaca Al-Quran, maka waktunya semakin berkah.
sehingga ia bisa lebih maksimal memanfaatkan waktunya. Maka penting untuk kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memurajaah hafalan, mentadabburi Al-Quran. Ini akan sangat berpengaruh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan kita bisa istiqomah adalah kita memilih teman dan lingkungan yang baik. Ini juga sangat berpengaruh. Ketika orang itu mulai hijrah, mulai meninggalkan masa lalunya yang kelam, mulai meninggalkan maksiat-maksiat dan seterusnya, namun ia tidak meninggalkan lingkungannya yang buruk, teman-temannya yang buruk, maka cepat atau lambat lingkungannya dan teman-temannya akan mengembalikan ia ke masa lalunya. Maka orang yang hijrah, ia harus meninggalkan teman-temannya yang buruk. Ia harus meninggalkan lingkungannya yang buruk. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Kalau kita mau melihat orang ini baik atau buruk, kita lihat temannya. Kalau temannya buruk, maka ia orang yang buruk. Kalau temannya baik, ia orang yang baik. Maka penting untuk menseleksi teman. Kalau kita sudah hijrah, kita mau bisa istiqomah, kita cari teman-teman yang bisa menunjang kita untuk istiqomah. Teman-teman yang bisa menegur kita, teman-teman yang bisa meluruskan kesalahan kita, teman-teman yang bisa menggandeng kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka dengan ini kita bisa istiqomah. Adapun kita tetap berteman dengan teman yang buruk, sebagian mengatakan, tidak apa-apa Ustaz, Anda nanti insya Allah mau mendakwainya. Maka yang terjadi bukan dia yang mendakwai, namun ia yang ikut temannya. Makanya kita tidak boleh berteman dengan teman yang buruk. Mendakwai orang itu boleh, bahkan dianjurkan kita mendakwai teman kita, bukan kita berteman dengan dia. Jadi kalau ada teman yang buruk, bukan kita ajak dia berteman terus kita dakwai, bukan. Kita dakwai dia, tapi jangan kita jadikan dia teman sampai ia belum menjadi orang yang baik. Ketika dia masih buruk, masih bergelimang maksiat, jangan kita jadikan dia teman. Namun kita dakwai dia. Adapun kita menjadikannya teman dengan berpikiran kita bisa mendakwai dia, maka ini pendapat yang salah. Karena sebagaimana dikatakan al-fitnatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Fitnah itu menyambar, artinya cepat sekali masuk, sedangkan hati itu lemah. Jadi kalau kita punya teman yang buruk, kita sudah menjadi orang yang baik, sudah hijrah, kita tinggalkan. Sambil kita ajak dia untuk bisa baik seperti kita. Ini yang harus dilakukan. Sebagaimana kata Nabi SAW, Mathalul jalisi salih wal jalisi su' kamathali hamil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti orang yang penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamil misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Orang baik penjual minyak wangi itu bisa jadi engkau diberikan, dihadiahi, atau engkau beli dari dia, atau engkau mendapatkan darinya wangi-wangian. Maka begitu pula teman yang soleh. Teman yang soleh itu bisa jadi dia memberikan kepada kita nasihat, atau dia mengajak kita kepada kebaikan, atau minimal dengan kita bersama dengan dia, kita bersemangat untuk melakukan kebaikan. Dan kita malu untuk melakukan keburukan. Ketika kita bersama orang-orang yang soleh, maka kita malu untuk melakukan keburukan. Maka perlu untuk kita mencari teman-teman yang soleh, yang dengannya kita bisa istiqomah. Adapun teman-teman yang buruk, maka seperti nafikhul kir, imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Bisa jadi dia membakar bajumu, atau engkau mendapati darinya bau yang tidak enak. Maka penting untuk kita mencari teman yang baik. Kalau sekelas Nabi Musa alaihissalam saja minta kepada Allah untuk diberikan teman yang baik, bagaimana dengan kita? Sebagaimana kata Allah SWT ketika Allah menceritakan tentang Musa, dia mengatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Ya Allah, aku miliki saudara Harun yang lebih fasih daripada aku. Jadikan dia temanku untuk menguatkanku, untuk membenarkanku, karena aku takut untuk didustakan.
Maka orang itu butuh untuk teman, butuh teman baik yang saling menguatkan. Adapun teman-teman yang buruk maka hendaknya kita tinggalkan. Dan dalam memilih teman, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ada 5 sifat yang harus kita pilih dari teman kita. Artinya ketika 5 sifat ini ada dalam teman kita, maka ia adalah teman yang baik. Yang pertama, kita harus mencari teman yang memiliki sifat. Yang pertama adalah orang yang berakal. Kita mencari teman dari orang-orang yang berakal. Kemudian yang kedua, kita mencari teman dari orang-orang yang berakhlak yang mulia. Ini sifat yang kedua. Yang pertama dia berakal, yang kedua dia memiliki akhlak yang mulia. Yang ketiga, ia bukan orang fasik, bukan orang yang gemar berbuat maksiat. Yang keempat, ia bukan ahli bid'ah. Karena bisa jadi teman itu atau orang itu dia berakal, kemudian akhlaknya baik, kemudian bukan pelaku maksiat, tapi ahli bid'ah. Ini jangan ditemani. Dan yang terakhir, kita mencari teman jangan yang tamak terhadap dunia. Kalau ada 5 sifat ini pada seseorang, maka itu adalah teman yang soleh, yang harus kita upayakan untuk kita bisa berteman dengannya. Punya akal, punya akhlak yang baik, bukan orang yang fasik, bukan ahli bid'ah, dan tidak tamak terhadap dunia. Dan subhanallah, teman itu punya pengaruh yang sangat besar. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dahulu kami, kalau muncul dari kami itu semangat mulai menurun, mulai muncul futur, maka kami segera mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan melihat wajahnya saja, kami sudah bersemangat kembali untuk beribadah. Begitu pula kata Ja'far bin Sulaiman, ketika kami merasa hati ini sudah mulai ternodai, ketika kami merasa hati ini sudah mulai lalai dari mengingat Allah, maka kami segera mendatangi Muhammad ibnu Wasil. Maka perlu ada teman-teman seperti itu. Teman-teman yang dengan melihatnya saja kita bersemangat untuk ibadah, apalagi kita berbicara dengannya. Maka harus ada temannya untuk kita bisa istiqamah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga juga, yang bisa menyebabkan seorang itu istiqamah adalah hendaknya ia tidak meninggalkan majelis ilmu. Ia senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu. Ini penting, karena orang-orang yang meninggalkan majelis ilmu, maka cepat atau lambat ia akan gugur. Cepat atau lambat ia akan gugur. Karena kata para ulama, majelis ilmu itu kalau diibaratkan HP tempat ngecas. Dengan kita menghadiri majelis ilmu, iman ini akan bertambah. Namun ketika kita meninggalkan majelis ilmu, maka pelan dan pelan hati ini akan mulai lemah, kemudian menyimpang. Maka perlu untuk menghadiri majelis ilmu. Harus kita jadwalkan dalam setiap minggu itu ada hari-hari yang kita menghadiri majelis ilmu, yang dengannya iman ini akan naik. Apabila kita meninggalkan majelis ilmu, maka cepat atau lambat kita akan gugur. Terutama di zaman fitnah yang seperti ini. Banyak orang yang mengatakan, Ustaz, cukup sekarang ini kita lihat YouTube misalnya, mendengarkan kajian lewat YouTube, menuntut ilmunya lewat YouTube, cukup, tidak perlu hadir majelis ilmu. Maka kita katakan jangan, salah. Kenapa? Karena yang ada di majelis ilmu itu tidak semuanya ada di YouTube. Betul apa enggak? Di majelis ilmu itu ada apa? Ada rahmat dari Allah, ada ketenangan. Bukankah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah."
Ini 4 perkara yang tidak ada di YouTube. Dan iman itu bertambah dengan 4 perkara ini. Makanya penting kita untuk menghadiri majelis ilmu. Ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka akan turun ketenangan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini akan menjadi tenang, iman akan bertambah. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Yang mana sebagaimana disebutkan tadi, orang-orang yang soleh itu terkadang dengan kita bertemu dengan mereka, kita menjadi semangat kembali untuk belajar. Makanya pernah dikatakan kepada Imam Ahmad, pernah ditanya kepada Imam Ahmad, ya Imam, ini idza laqitu fulan wa kuntu ma'a fulan wa fulan ana aqumu minal lail. Kalau aku bersama dengan fulan dan fulan, aku sholat malam. Tapi kalau aku tidak ketemu sama fulan, malas sholat malam. Maka kata Imam Ahmad, tilka barakatul muslim alal muslim. Itu keberkahannya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Jadi penting kita untuk ke majelis ilmu itu untuk bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Yang dengan kita bertemu dengannya, kita bisa bertambah semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu lagi, semangat untuk ibadah, untuk bisa saling menasihati, untuk saling bertukar pikiran. Ini tidak didapatkan di YouTube. Ini kita tidak dapatkan di YouTube, tapi kita dapatkan di majelis-majelis ilmu. Maka penting untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu. Bahkan para ulama-ulama itu walaupun mereka sudah mengajar, artinya mereka sudah memiliki kursi, sudah terkenal, tetap mereka menghadiri majelis ilmu. Bahkan di antara mereka hanya duduk di majelis ilmu dalam rangka mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Yang mereka cari bukan hanya ilmunya, tapi yang mereka cari ada hal lain di situ. Tadi itu ketenangan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan nama-nama mereka di sisi para malaikatnya. Ini keutamaan yang hanya ada pada majelis ilmu. Makanya para ulama dahulu dan yang sampai sekarang umurnya 80 tahun, umurnya 90 tahun tetap menghadiri majelis ilmu. Bisa jadi dia menghadiri sebagai dia yang penceramah atau dia yang ikut mendengarkan ceramah. Maka jangan sampai kita terputus dari majelis ilmu. Dan orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu, maka insya Allah ia mudah untuk bisa istiqamah di atas sunnah ini, di atas agama Allah ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang penting juga agar kita bisa istiqamah di atas hijrah ini, di atas jalan dakwah ini, kita harus banyak memperbanyak doa. Kita harus banyak memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menyadari bahwasanya istiqamah itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hibatun minallah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan kita. Kita mau istiqamah, bukan. Ia merupakan pilihan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, banyak meminta kepada Allah istiqamah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, maka akan kita jumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa minta kepada Allah ketetapan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa idza yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketakwaan padamu, di atas agamamu. Maka penting untuk kita sering berdoa. Dan sangat disayangkan, kebanyakan orang ketika dia hijrah, dia jarang berdoa. Jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Ketika Allah tunjukkan kita kepada jalan yang lurus ini, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah sudah mengambil nikmat ini, agar Allah menetapkan kita di atas jalan yang lurus ini. Karena hanya Allah lah yang bisa menetapkan seseorang. Hanya Allah yang bisa menjadikan seorang itu istiqamah. Makanya penting untuk kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengutip doa orang-orang yang beriman. Sebagai misalnya di surat Al-Imran, di awal surat Al-Imran Allah mengatakan orang yang beriman itu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami.
Maka penting bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah. Kemudian yang berikutnya yang bisa menyebabkan seorang itu istiqomah, yaitu kita banyak membaca bagaimana ulama-ulama salaf terdahulu, bagaimana kehidupan ulama-ulama salaf terdahulu. Karena dengan membaca kisah-kisah orang yang soleh, kita bisa bersemangat untuk meniru mereka. Maka ini penting. Kita sisihkan waktu sedikit, kita baca bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sirahnya para sahabat dahulu, bagaimana ulama-ulama sebelum kita. Kita ini jarang membaca tentang sirah. Kita baca bagaimana mereka dulu menuntut ilmu, bagaimana salatnya mereka, bagaimana mereka dalam baca Al-Quran, bagaimana mereka dalam bermuamalah, bagaimana mereka mengobati rasa malas, rasa futur, dan sebagainya. Dengan membaca sirah-sirah tersebut, membaca biografi ulama, kita bisa menjadi tambah semangat. Semangat dalam beribadah, semangat untuk bisa terus istiqomah. Maka penting ini untuk kita jadwalkan dalam jadwal kita, minimal 1 minggu sekali, atau mungkin beberapa hari sekali, atau 2 minggu sekali, kita membaca. Walaupun sedikit, misalnya kita baca minggu ini sirah tentang Abu Bakar Siddiq, sirah sedikit-sedikit aja. Bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya. Sedikit tapi terus-menerus. Sehingga kita ketika mulai muncul rasa futur, kita ingat bagaimana orang-orang terdahulu sehingga kita semangat kembali. Kita lihat bagaimana ujian-ujian yang menimpa mereka. Sehingga terkadang dengan membaca itu kita merasa semangat, karena kita tahu kalau ujian mereka lebih berat dari ujian kita. Yang menimpa mereka lebih berat, sehingga kita menjadi lebih tenang. Nah, ini perlu untuk kita mengkaji kisah-kisah atau sirah-sirah dari orang-orang yang terdahulu, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kemudian juga perlu kita untuk melanggengkan amal soleh. Ini yang berikutnya. Kita perlu melanggengkan amal soleh. Kita perlu menjaga baik amal-amal yang wajib, terutama salat. Ketika kita sudah ditunjukkan kepada Allah tentang sunnah, maka kita harus lebih bersemangat untuk menunaikan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Dan sangat disayangkan di masjid-masjid kaum muslimin, kita dapati kebanyakan yang terlambat itu orang-orang yang kenal sunnah. Bahkan subhanallah, di masjid-masjid, di kampus-kampus, tidak sedikit atau bahkan bisa dikatakan yang terlambat lebih banyak daripada yang tidak terlambat. Maka ini sangat disayangkan. Bahkan di masjid-masjid kampung itu, yang di saf pertama, kalau Anda perhatikan, itu orang-orang awam atau orang tua. Talibul ilmunya kebanyakan di saf belakang atau masbuk malahan. Maka ini sangat disayangkan. Ketika kita sudah kenal dengan sunnah, kenal dengan agama yang benar, kita menjadi orang yang paling bersemangat untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Ketika sholat berjamaah, kita harus yang paling depan. Dan ibadah-ibadah ini, subhanallah, punya pengaruh yang besar. Ketika kita bersemangat melakukan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita al-istiqamah, terutama masalah sholat. Makanya, kata para ulama, ketika pembahasan misalnya masalah takbiratul ihram, ketika pembahasan tentang takbiratul ihram, seorang itu dituntut untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Maka kata para ulama, idza ra'aita rajulan yatahawanu an takbiratul ihram, yatahawanu an shaffil awwal, faghsil anhu yadak. Ketika engkau melihat orang itu meremehkan shaf pertama, meremehkan takbiratul ihram imam,
maka cuci tanganlah darinya. Artinya tinggalkan dia, jangan kau harapkan kebaikan padanya. Maka ini perkara yang penting. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menggampangkan shaf pertama, menggampangkan takbiratul ihram, maka susah untuk dia istiqamah. Dalam ucapan yang lain kata Waqi, "Idza ra'aita rajulan yatahawanu min as-saff al-awwal fala tarju." Kalau engkau melihat orang itu meremehkan, menggampangkan shaf pertama, maka jangan harapkan kebaikan padanya. Ini menunjukkan ini perkara yang penting untuk kita perhatikan. Makanya kalau kita sudah mengetahui tentang keutamaan sholat berjamaah, keutamaan shaf pertama, maka kita harus bergegas. Kita harus menjadi orang yang pertama kali mengamalkan apa yang kita ketahui. Kemudian perkara-perkara sunnah juga harus kita lanjutkan. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, "Inna ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Ibadah yang paling dicintai Allah itu yang langgeng walaupun sedikit. Maka kita harus melanggengkan amal-amal yang sunnah. Salat-salat sunnah, kemudian zikir-zikir pagi sore, salat witir, dan amal-amal lainnya. Kita harus mempunyai amal-amal yang kita rutinkan, kita kerjakan setiap hari walaupun sedikit. Karena ini akan memudahkan kita untuk bisa istiqamah di atas agama yang lurus ini. Maka penting kita untuk perhatikan yang wajib-wajib dan juga perhatikan yang sunnah-sunnah, kita langgengkan, kita mulai dari sedikit namun terus-menerus. Ini sedikit mungkin yang bisa kita sebutkan pada pertemuan yang kedua ini. Kalau ada pertanyaan, Anda persilahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Dan untuk kami di sini kan seperti penjelasan sebelumnya juga, dimana seperti di kamar yang lainnya berangkat jam 8 setengah 5, kemudian alhamdulillah dapat gaji tiap bulannya untuk makan anak istri. Kemudian sebagian dari kami itu ada yang rumahnya jauh, mungkin terkadang pulang sampai setelah isya karena perjalanannya jauh. Nah kemudian alhamdulillah kan ada waktu weekend gitu. Yaitu asalnya tadi kan ada nasihat sebaiknya mencari pekerjaan lain selain dakwah gitu. Kemudian ada waktunya yang agak luang tuh weekend. Asalnya itu lebih baik dimanfaatkan untuk menghadiri kajian ilmu dan bertemu bersama keluarga, atau tetap berusaha mencari pekerjaan yang selain dakwah. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Pertama, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi dengan gaji yang didapat ada orang yang sudah cukup. Boleh jadi orang yang lain dengan gaji yang sama itu tidak cukup, karena mungkin beban keluarganya lebih banyak, anaknya lebih banyak, tuntutan lebih banyak sehingga tidak cukup. Maka ini kembali ke pribadi masing-masing. Kalau memang gajinya sudah cukup menutupi kebutuhannya, maka ketika weekend dia gunakan untuk keluarganya, waktu bersama istri dan anaknya. Karena istri dan anak itu juga butuh kita. Mereka juga punya hak pada waktu kita. Waktu kita ini ada banyak hak di dalamnya. Ada hak diri sendiri, ada hak Allah, ada hak keluarga kita. Anak istri kita juga punya hak di waktu kita. Makanya kalau waktu weekend, ya kalau memang uang yang kita dapatkan dari gaji sudah cukup, maka kita gunakan untuk keluarga kita. Kemudian juga kalau bisa kita gunakan juga untuk menuntut ilmu agama. Namun kalau gaji yang kita dapat ini belum cukup, ada tanggungan-tanggungan yang harus kita penuhi, maka kita bagi waktu itu dengan sebaiknya. Ada waktu yang kita gunakan untuk mencari tambahan, dan ada waktu yang kita gunakan untuk keluarga. Karena menafkahi keluarga ini hukumnya wajib. Menafkahi keluarga itu hukumnya apa? Wajib. Sehingga tidak boleh kita menyia-nyiakan keluarga kita. Kalau memang gaji itu belum cukup, ya kita harus cari tambahan untuk menutupi kebutuhan keluarga kita. Namun kalau sudah cukup, ya sudah, kita qanaah. Kita cukupkan,
kita gunakan untuk keluarga kita gunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ketika membagi langsung dalam 4 hal utamanya, yaitu apakah lokasinya harus di masjid atau boleh bisa di kantor atau tempat seperti apakah tidak? Sebutkan para ulama ketika mensyarah hadis ini, majlis ilmu, semua majlis yang di dalamnya ada dibacakan atau diajarkan tentang ilmu agama, tidak harus di masjid. Yang penting majlis tersebut dibacakan di dalamnya atau diajarkan di dalamnya tentang agama Allah, tentang Al-Quran, tentang Sunnah Nabi SAW, tentang agama Allah, maka ia mencakup masuk di dalamnya majlis ilmu, yang mana didapatkan padanya 4 perkara tadi. Jadi tidak harus di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Fadhal. Terkait ketika ikhlasan itu mendatangkan kemudaratan. Ketika kita ditawarkan peluang kebaikan, namun dari diri kita sendiri masih belum bisa ikhlas, itu kita tetap menerima peluang kebaikan itu, atau kita harus berusaha mengikhlaskan diri baru kita menyetujui peluang kebaikan itu. Ketika kita diminta untuk suatu aktivitas atau suatu hal yang baik, maka kita berusaha untuk berpartisipasi. Adapun misalnya di awal-awalnya itu kita tidak ikhlas, maka jangan jadikan ini alasan untuk kita langsung meninggalkannya. Kita tetap ikut dan tetap berusaha untuk merubah hati untuk menjadi lebih baik. Makanya sebagian ulama dulu mengatakan, talabnal ilma laisa lillah, walakin abal ilm illa an yakuna lillah. Kami dulu awal-awal itu menuntut ilmu bukan karena Allah, namun ilmu itu enggan kecuali hanya karena Allah. Jadi ketika kita mungkin mulai beramal susah untuk ikhlas, kita paksa untuk ikhlas dan jangan tinggalkan amal itu. Berusaha, kita tidak membiarkan. Artinya ketika muncul niat yang bukan karena Allah, tidak kita ikuti, namun kita berusaha untuk merubahnya. Namun kita tidak meninggalkan amal tersebut. Difahami insyaallah? Jadi harus diperangi. Hati ini ketika muncul niatan-niatan yang buruk, harus kita perangi. Jangan kita ikuti. Dan jangan kita tinggalkan amalnya. Terus berusaha untuk ikhlas dan terus berusaha untuk beramal. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan al-ikhlas. Doa itu penting dalam segala hal. Dalam segala hal itu kita butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Innakum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Dalam hadis qudsi, hadis Bidar, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan kepadanya petunjuk. Maka mintalah petunjuk padaku. Makanya kita harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rezeki, dalam urusan hidayah, dalam urusan istiqamah, dalam segala urusan. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf dahulu urusan garam dapur minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sandal jepit putus minta pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat remeh. Maka kita juga harus memohon pada Allah dalam segala urusan kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Wallahu taala a'lam. Terkait amal hari ini, mulai kita nyata amal yang dilakukan Bapak. Kadang itu keadaannya berbeda. Hari ini kita, masya Allah, khusyuk, ini sholat sunnah, duha yang mulia. Kadang itu khusyuk, kadang itu terpaksa, kadang itu kan nanti
kondisinya berbeda-beda tiap hari. Nah itu jadinya kadang itu hati hadir, kadang hati nggak hadir. Itu sikapnya gimana? Tapi kita melakukan setiap hari itu. Pertanyaannya berarti mengenai khusyuk. Nggak, maksudnya menyikapi hal itu gimana? Jadi kita melakukan amal setiap hari, cuma kadang itu kualitasnya berbeda-beda. Ada yang kita khusyuk hikmat, kadang itu Sunnatullah seperti itu. Nggak bisa kita satu keadaan. Artinya setiap hari dalam keadaan baik, setiap hari khusyuk 100% itu susah. Pasti kadang kita khusyuk, kadang kita tidak khusyuk, kadang kita bisa totalitas, kadang kurang. Itu sunnatullah. Makanya kita setelah ibadah salat kita baca apa yang pertama kali? Astagfirullah. Bukan alhamdulillah. Kita diperintahkan setelah salat itu zikir yang pertama kali kita ucapkan apa? Astagfirullah. Ini menunjukkan bahwasanya sekalipun kita beribadah pasti ada kurangnya. Makanya kita terus berupaya, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha untuk ikhlas, terus berusaha untuk khusyuk, dan terus juga berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah yang kita lakukan itu pasti ada kekurangannya. Dan masalah khusyuk, masalah hati ini, ikhlas, kemudian khusyuk, itu butuh waktu yang lama. Para ulama dahulu mengatakan alaitu nafsi 20 sana. Aku merangi niatku itu 20 tahun baru bisa khusyuk sholat. Itu ulama-ulama besar, apalagi kita. Maka jangan dikira urusan niat, urusan khusyuk itu urusan yang cepat, instan. Dan itu butuh waktu. Butuh kita untuk melatih, kita untuk berupaya supaya bisa ikhlas, bisa khusyuk. Dan hati, sebagaimana antum tahu, hati itu berbolak-balik. Kadang lurus, kadang tidak lurus. Makanya harus kita koreksi terus. Kita cek terus, apakah hati ini lurus atau tidak. Kalau memang hati lurus, alhamdulillah. Kalau hatinya lagi menyerempet, kita upayakan untuk bisa kembali lurus lagi dengan hal-hal yang sudah kita sebutkan pada kiat-kiat istiqamah tadi. Allah Ta'ala. Kalau kami di sini kan banyak divisi, ada divisi dakwah, ada divisi pendidikan, sosial, banyak unit usaha, gitu. Nah kemudian terkadang kami diamanai di bidang usaha ini punya pikiran seperti itu. Oh enak ya yang di divisi dakwah pahalanya lebih besar, gitu. Yang mana sebenarnya yang usaha ini tujuannya adalah untuk menopang operasional dan manfaat dari teman-teman yang mungkin bisa mohon nasihatnya agar di usaha ini tetap bisa mendapatkan pahala yang sangat besar juga di divisi dakwah atau divisi yang lain. Yang menjadikan suatu amal itu besar atau kecil itu niat. Makanya kata para ulama, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Banyak amalan-amalan yang kita anggap itu amalan besar, tapi belum tentu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niat orang yang melakukannya. Dan boleh jadi amal itu dianggap remeh. Kita menganggapnya remeh, namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niatnya. Makanya ketika kita ditempatkan dalam posisi apapun, niat yang harus kita utamakan. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita totalitas dalam melakukan amal itu bukan karena manusia tapi karena Allah. Dan kita mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu di posisi manapun insya Allah kita akan dapatkan pahala yang besar. Karena niat tadi itu. Makanya penting masalah niat ini untuk terus dan terus kita mempelajarinya, terus dan terus kita memperbaikinya. Karena besar kecilnya pahala itu bergantung pada niat kita. Semakin besar niat kita, semakin besar pahalanya. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang para sahabat, Rasul mengatakan, "Fala tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ikhlas karena Allah, tidak akan menyamai semut telapak tangan yang diinfakkan oleh para sahabat. Sebabnya apa? Apa yang ada dalam hati mereka. Makanya jangan kita melihat besarnya amalnya, kita lihat pula bagaimana niatnya.
Ketika niatnya ikhlas karena Allah, maka bisa jadi amal itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Hanya memberikan minum, perkara yang ringan. Dalam hadis juga disebutkan seorang yang menyingkirkan gangguan di jalan sebatang pohon, Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena apa? Besarnya niatnya. Jadi boleh jadi amal itu kita nilai kecil, tapi ketika kita niatkan karena Allah, ikhlaskan karena Allah, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ketika kadang kan kita kan berarti boleh ya, misalkan kita niatkan misalkan kita ini posisi tadi misalkan tadi agar untuk membantu operasional tempat teman-teman dan juga memfasilitasi jamaah, misalkan kita punya program misalnya kayak Adiko Travel dan juga yang lain itu akan membantu kaum muslim itu, apakah juga dapat mendapatkan pahala itu? Betul, betul, mendapatkan pahala. Karena kan kadang kalau kita ngikutnya kondisi dakwah kan bisa ngajak orang untuk kajian dan juga Betul. Jadi kita mainnya di niat. Semakin banyak niat-niat yang baik yang kita niatkan di amalan kita, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Maka perlu untuk kita memperbanyak niat yang baik. Ketika kita misalnya contoh, ketika kita tidur misalnya, kita niatkan dengan tidur ini untuk memberikan hak kepada diri kita, karena Allah mewajibkan kita memberikan hak kepada diri kita. Kita niatkan dengan tidur ini untuk bisa lebih bersemangat beribadah, kita dapat pahala lagi. Jadi setiap amalan kalau semakin banyak niat baiknya, semakin banyak pahalanya. Maka ketika kita beramal, kita hadirkan niat-niat yang baik. Semakin banyak niat baiknya, semakin banyak pahalanya. Makanya boleh jadi amalannya sama, tapi pahalanya beda. Karena ini banyak niatnya, niat baiknya, ini niat baiknya kurang. Mengerti insyaallah. Baik, makasih. Dan dalam organisasi atau dalam seperti antum sekarang ini, jangan kita iri-irian. Terkadang kita ini gampang iri-irian. Fulan kerjanya lebih sedikit, fulan kerjanya berat, fulan enak di AC, fulan di panas-panasan, dan seterusnya. Ingat, segala yang kita lakukan karena Allah itu ada hitungannya. Anda sampaikan di awal tadi, kita ini bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan manusia. Ketika kita muamalah dengan Allah, maka sekecil apapun itu akan Allah itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil biji atom pun kita lakukan kebaikan karena Allah, kita lihat hasilnya nanti di akhirat. Maka jangan iri-irian. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, jangan kita lihat orang lain. Dia lebih ringan, dia lebih susah, kita fokuskan pada amal yang kita lakukan ini. Murnikan karena Allah, kemudian totalitas. Selesai. Insya Allah kita akan dapatkan pahala yang lebih besar. Tapi kalau kita iri-irian, nanti satu, mengurangi pahala kita. Kedua, membuat hati ini malah tidak tenang. Karena lihat orang, membuat tidak fokus kerja. Dan tidak ada manfaatnya. Namun ketika kita murnikan karena Allah, maka insya Allah kerja juga bisa lebih tenang dan akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Menghadirkan niat yang banyak itu apakah cukup berhubungan dengan hati dan apakah harus setiap hari bisa untuk apakah harus juga sebelum amal itu selalu mengembangkan niat dan gimana teknisnya? Iya, teknisnya dalam hati. Jadi kita sebelum beramal itu kita perlu meniatkan niat-niat yang baik dalam hati agar niat ini bisa memberikan pengaruh pada amal dan bisa memberikan pengaruh pada pahala kita.
Jadi kita harus berpikir, ini amal ini kita niatkan apa saja. Nah, ketika muncul niat-niat yang baik tadi, maka dengan niat-niat ini, insya Allah kita ketika beramal bisa lebih totalitas, dan insya Allah pahalanya juga bisa lebih besar. Karena adanya amal, karena adanya niat. Dan setiap pekerjaan yang tidak ada dalamnya niat, nanti pekerjaannya asal-asalan, asal jadi. Tapi ketika amalan itu ada niat di situ, maka ia akan totalitas. Karena ada tujuannya. Orang ketika mengamalkan sesuatu yang tidak ada tujuan, sama orang yang beramal ada tujuan, pasti pekerjaannya beda. Ketika kita punya niat yang baik, berarti ada tujuan yang baik yang kita ingin capai. Maka pasti kita akan lebih maksimal dalam beramal. Nah, kita harus menghadirkan dalam hati. Makanya para ulama dahulu ketika mau melangkahkan kaki mengamalkan sesuatu, bertanya pada dirinya dulu, akana lillah atau ghairillah? Ini untuk Allah atau bukan karena Allah? Fa idza kana lillahi madha. Kalau karena Allah dia meneruskan. Kalau bukan karena Allah, dia obati dulu hatinya, baru kemudian dia melanjutkan amal perbuatannya. Dan niat itu bukan hanya di awal amal, tapi juga ketika kita beramal. Jadi niat sebelum beramal, ketika kita tengah-tengah melakukan amal, juga perlu kita hadirkan niat. Jadi bukan hanya di awal amal, karena hati ini berbolak-balik. Bisa jadi di awal amal kita ikhlas karena Allah, di tengah-tengah mulai melenceng hati. Maka perlu untuk kita selalu hadirkan niat ini, baik sebelum beramal, maupun sesudah beramal, maupun di tengah-tengah amal. Pentingnya itu niat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Di luar dari yang bahasanya teman-teman ya, namun kembali ke temanya yang istiqomah. Kan setiap manusia itu suatu keniscayaan satu dalam dosa, terus kemudian salah atau maksiat. Sedangkan pengertian dari istiqomah sendiri adalah ajak atau senantiasa dalam melakukan kebaikan. Nah, jika seseorang tersebut berusaha istiqomah, namun mungkin karena hawa nafsu dan sebagainya, itu melenceng dari perbuatan baik, melakukan dosa, maksiat, kesalahan dan sebagainya, apakah seseorang tersebut tetap dikatakan orang yang istiqomah dan mendapatkan keutamaan dari keutamaan istiqomah atau tidak? Dan apa standarnya orang itu dikatakan orang ini istiqomah dalam agama? Pertanyaan yang bagus. Ketika kita diperintahkan untuk istiqomah, kapan kita dianggap itu istiqomah? Dianggap seorang itu istiqomah ketika ia itu bisa terus-menerus berada dalam ketaatan, dan ketika dia melenceng, dia segera bertaubat kepada Allah, kemudian kembali lagi kepada ketaatan. Maka itu dikatakan dia istiqomah. Jadi bukan dianggap istiqomah itu seorang yang maksum, yang terus dalam ketaatan, tidak pernah melenceng. Itu maksum namanya, bukan mustaqim. Adapun orang yang istiqomah itu orang yang senantiasa melakukan kebaikan, dan apabila ia melenceng, maka ia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang saya sebutkan tadi, ketika Allah memerintahkan orang-orang untuk istiqomah, Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqomahlah kalian, kemudian minta ampun.
Artinya ketika kita istiqamah pasti ada kalanya kita akan melenceng. Namun yang menjadi tercela ketika dia melenceng tidak kembali. Ini yang tercela. Adapun ketika dia melenceng kemudian dia kembali, maka ini adalah orang yang istiqamah. Sehingga dia bisa berusaha sebagaimana mungkin untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Terakhir mungkin sedikit nasihat dari ana. Karena antum ini bekerja di suatu apa namanya istilahnya berarti? Yayasan ya? Yayasan apa sosial? Iya, enggak, maksud ana itu kategorinya masuk yayasan apa? Yayasan dakwah sosial gitu ya? Yayasan dakwah. Dan masya Allah antum semua masih melihat masih muda, masya Allah umurnya masih muda. Mungkin sedikit nasihat dari ana, manfaatkan waktu muda antum sebisa mungkin. Karena masa muda ini masa di mana kita bisa banyak berbuat. Karena akan datang masa di mana kita sudah tidak bisa maksimal lagi dalam berbuat. Maka upayakan dalam masa muda antum ini antum bisa berbuat sebanyak-banyaknya, baik untuk diri antum pribadi maupun untuk umat muslimin. Jadi teruslah antum berupaya untuk memperbaiki diri. Jangan kita menganggap kita sudah betul, kita sudah pintar, kita sudah benar. Namun kita harus mengupayakan bagaimana untuk kita bisa terus memperbaiki diri. Terus memperbaiki diri. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak orang lain, untuk memperbaiki orang lain. Menebarkan kebaikan bagi orang lain. Dan sebisa mungkin kita untuk bisa memaksimalkan waktu. Waktu kita ini sebetulnya banyak. Cuman terkadang kita yang tidak bisa memanage waktu. Sehingga waktu yang banyak ini terasa sedikit. Makanya perlu kita untuk memanage waktu dan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan imannya seorang itu dia meninggalkan yang tidak bermanfaat. Maka ketika ada hal yang bukan urusan kita, tidak ada manfaatnya untuk kita, maka jangan kita ikut-ikutan di situ. Kita ini sering ketika ada hal-hal yang mungkin tidak ada manfaatnya buat kita, tapi kita ingin aja untuk ikut campur, ingin saja untuk ikut serta di situ, sehingga waktu kita habis. Terutama antum yang setiap harinya berkecimpung dalam dunia media sosial. Banyak sekali hal yang tidak ada manfaatnya untuk kita. Bukan urusan kita. Namun kita ikut di situ. Sehingga waktu kita habis. Padahal sebagaimana sudah Anda sebutkan sebelumnya, antum ini masih dalam masa muda. Masa-masa yang dimananya kita bisa berbuat lebih. Maka jangan kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ketika itu ada manfaatnya, kita ikut. Kalau tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan. Kita ingat selalu hadis Nabi itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketika kita tidak ada urusannya di situ, kita tinggalkan. Kalau ada kepentingan, kita ikut. Tidak ada kepentingan, kita tinggalkan. Karena masa muda ini berharga. Dan masa muda tidak akan kembali. Dan masa muda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan harapan antum untuk bisa masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang diberikan naungan di hari kiamat nanti, di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sibukkan diri kita, sibukkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan kita buang-buang waktu. Terutama antum yang sudah mungkin waktunya habis banyak di pekerjaan, maka ketika ada waktu luang, kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadikan refreshing itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan malah kita refreshingnya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena merugi. Waktu ini akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ketika kita ada waktu refreshing, ada waktu luang, manfaatkan sebisa mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat.
selagi antum masih muda, selagi antum masih kuat, selagi antum masih memiliki waktu kosong. Ini mungkin yang bisa anak sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan, ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.